Elshinta News and Talk. Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa baru mengenai pajak berkeadilan. Fatwa tersebut melarang pemungutan pajak berulang pada bumi dan juga bangunan yang dihuni. PBB merupakan kewenangan masing-masing pemerintah daerah. Namun bagaimana merespon fatwa MUI tersebut? Kalaupun negara harus melakukan respon, pajak mana yang harus dilakukan penyesuaian? Kami akan bahas lengkapnya bersama dengan pimpinan sekaligus pendiri Indonesia Tax Core, Basuki Widodo. Elshinta News and Talk. Pak Basuki, selamat pagi Pak Bas. Pak Bas, tentu kami nggak akan tanya soal apa sih yang dimaksud dengan fatwa ini, tapi kami mau tahu langsung kira-kira dengan konsep fatwa tadi, penyesuaian apa yang harus dilakukan oleh pemerintah ataupun pemerintah daerah jika mau mengindahkan fatwa MUI ini? Ya, jadi gini. Lagi-lagi kita diperdebatkan dengan masalah pajak. Jadi begini, saya 2 minggu yang lalu saya rapat dengar pendapat dengan DPR. Saya sampaikan bahwa Indonesia harus merancang sebuah sistem yang jelas, sistem yang baku, yaitu berupa semacam grand design, semacam peta jalan dalam membangun sistem pajak. Sistem pajak kita, Mas Asrofi, belum punya standar yang bisa menjadi acuan. Jadi kita ngadepin apapun kalau terkait pajak itu akan menjadi masalah. Termasuk dengan masalah yang sekarang menjadi fatwa MUI. Saya sendiri mengatakan bahwa atas sembako termasuk kebutuhan-kebutuhan pokok yang sifatnya itu kebutuhan dasar itu tidak bisa dikenakan pajak. Karena ada semacam filosofi pajak atas bahan-bahan pokok itu tidak bisa dikenakan pajak. Terus termasuk juga hasil-hasil bumi kita yang diambil langsung itu tidak boleh dikenakan pajak. Kenapa? Karena pajak itu kan filosofinya dari nilai lebih, dari selisih. Jadi kalau diambil langsung dari alam itu belum ada nilai tambahnya, belum ada nilai lebihnya. Nah ini yang harus dipahami. Jadi kita ini. Jadi pajak batubara nggak boleh dong itu? Nggak boleh sebenarnya. Tapi bahasanya kan begini, pajak ini kan tidak punya acuan, tidak punya standar, tidak punya namanya patokan, Mas Asrofi. Sehingga semua orang bicara pajak hanya bicara pada target. Jadi kalau maaf ya, saya katakan kenapa sembako ini bisa muncul menjadi sebuah objek, karena ada kawan-kawan dari lembaga-lembaga swadaya masyarakat itu melakukan kajian-kajian, sedangkan mereka tidak paham tentang ilmu pajak, sehingga melihat bahwa pajak ini potensinya masih besar yang harus dikenakan. Iya, tapi akhirnya menyasar kepada barang-barang pokok gitu loh, kebutuhan pokok, sehingga apa aja bisa dikenakan pajak itu salah. Jadi harus dipahami bahwa pajak itu harus dibangun sebuah standar oleh pemerintah. Dari situlah nanti kita akan bicara pajak itu tidak simpang siur seperti ini. Jadi bicara tarif kita ribut, bicara tentang sembako, tentang PPN semua ribut. Karena apa? Karena acuannya hanya target, tanpa melihat, tanpa mengindahkan yang namanya kondisi ekonomi rakyat, inflasi. Sekarang kondisinya rakyat ini sudah berat. Pemerintah terus mengenjot pajak. Tapi kan itu dampak kepada ekonomi, bukan? Terus sekarang udah pajak ini sekarang mengarah kepada kegagalan. Kemudian apa? Ada wacana dari Menteri Keuangan redenominasi. Ini kan ngaco kalau menurut saya. Jadi nggak bisa semua main kebijakan-kebijakan instan tanpa dasar, tanpa ilmu itu merusak semuanya. Jadi kalau menurut saya yang pertama harus dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini DPR, harus merancang sebuah sistem pencapaian yang namanya apa yang kita akan lakukan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Seperti misalkan korupsi pajak, aparat pajak yang bersih. Itu sampai sekarang nggak kelar-kelar. Hampir setengah abad loh kita membangun pajak, 42 tahun. Jadi kalau menurut saya, fatwa MUI ini harus didukung oleh rakyat. Saya bacakan nih fatwa MUI apa saja ya yang disorot oleh MUI. Kami juga agak
kaget, tapi dalam artian kaget bahagia ya. MUI juga masuk ke ranah soal pajak, karena selama ini kan juga belum tersentuh oleh fatwa MUI, akhirnya masuk juga ke ranah pajak yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Contohnya adalah soal pajak bumi dan juga bangunan, yang difatwakan yaitu pajak bumi dan juga bangunan dalam tanda kurung, yaitu yang non-komersil, itu tidak layak dikenakan pajak berulang PBB, itu menurut persepsi dari pandangan syariah. Dan pajak sebaiknya hanya dikenakan pada harta yang potensial produktif atau termasuk kebutuhan sekunder dan juga tersier, bukan pada kebutuhan dasar seperti rumah tinggal dan juga kebutuhan pokok. Tadi sudah disampaikan oleh Pak narasumber nih ya. Jadi kalau ada hal yang lain nih Pak, ini Pak Bas, yaitu soal pajak penghasilan yang hanya boleh dibebankan kepada warga yang memiliki kemampuan finansial minimal setara dengan nisab zakat mal atau sekitar 85 gram emas sebagai analogi syariah untuk ambang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Zakat yang sudah dibayarkan dapat menjadi pengurang kewajiban pajak menurut fatwa tersebut, dan MUI juga menekankan bahwa pajak harus dikelola pemerintah secara amanah, transparan, dan akuntabel serta kemaslahatan umum. Ini sangat luar biasa hasil fatwa MUI kali ini nampaknya nih Pak Bas. Iya, saya setuju, tapi harus didalami dengan teknis, karena kita juga harus menyelamatkan penerimaan negara, karena 80% lebih negara bergantung kepada pajak. Masalahnya gini, kita tidak bisa hanya sebatas mengkritik, tapi tidak bisa memperbaiki. Artinya begini, yang disampaikan MUI benar. Sebenarnya wacana zakat untuk sebagai pengurang daripada pajak yang terhutang itu sudah lama terjadi, mungkin sekitar 5 tahun atau bahkan 10 tahun yang lalu. Tapi bahasa pajak yang masih diartikan target, banyak kepentingan yang akhirnya mengotak-atik gitu loh, mengakal-ngakali. Sehingga seolah-olah pajak ini boleh jadi pengurang, tapi pengurang dalam arti atas penghasilan kena pajak gitu loh. Bukan pengurang atas pajak yang terhutang. Jadi sebagai hanya menambah daripada biaya yang bisa dikurangkan dari pajak yang terhutang, penghasilan kena pajak. Itu. Ini kan maaf ya, ini kan ada semacam akal-akalan dari pembuat kebijakan untuk memanipulasi, untuk mengelabui supaya masyarakat senang dan seolah-olah bisa menampung pendapat masyarakat gitu loh. Makanya sekarang muncul bahwa zakat itu harus menjadi pengurang atas pajak yang terhutang. Nah, saya pikir ini konsep itu kan juga sudah ada. Misalnya CSR juga dianggap sebagai pengurang dari pajak yang dimiliki oleh korporasi misalnya. CSR. Iya, seperti itu. Tapi kan masalahnya bukan di situ. Masalahnya bahasa masih diartikan target ini yang mengerikan. Karena pemahaman pada target ini, masyarakat terus dicurigai, masyarakat terus dikriminalisasi pajaknya gitu. Selalu dicurigai seolah-olah menggelapkan pajak, seolah-olah masyarakat itu mengelabui pemerintah. Atau nggak jujur gitu ya soal harta bendanya. Sejujur apapun dari intak yang ditemukan di lapangan, sejujur apapun tidak mendapatkan yang namanya apresiasi dari kantor pajak. Misalkan pemeriksaan, ini contoh. Pemeriksaan itu kan dalam undang-undang dikatakan adalah dalam rangka menguji kepatuhan kan. Menguji kepatuhan ini berbeda dengan mencari-cari kesalahan. Dalam prakteknya mencari-cari kesalahan demi apa? Demi target. Ini yang sebenarnya mengerikan. Jadi dasar yang harus diperbaiki adalah pemerintah harus merubah sistem pajak yang sekarang ini, harus membangun sebuah arah yang jelas, sebuah grand design. Jadi tidak bisa kita hanya memungut target, setelah itu larinya kemana pajak itu salah gitu loh. Harus membangun sebuah sistem yang bersih, yang transparan, yang beramanah, yang kembali kepada rakyat dalam bentuk penguatan gitu loh. Ini harus dirancang dalam sebuah grand design pajak. Jadi tidak 42 tahun kita membangun pajak tapi kita tidak dapat apa-apa. Yang ada hanya utang mencapai ribuan triliun sampai ke anak cucu. Akhirnya apa? Saat rupiah itu turun, redenominasi aja. Rakyat lagi. Saya mau tanya soal konsep pajak berulang kepada huniannya atau PBB.
yang dimaksud konsep pajak berulang yang nggak boleh sesuai dengan fatwa MUI itu apakah setiap tahun nggak boleh terus dilakukan, atau misalnya ya sudah kena PBB tapi masih ada pajak lain, misalnya soal properti ya, punya pajak waris misalnya atau yang lainnya. Nanti kita bahas itu. Ada pendengar kami nih, Pak Andi di Tebet, Jakarta Selatan. Selamat pagi Pak Andi. Halo Pak Andi, terputus tampaknya. Konsep berulang itu kayak gimana sebenarnya Pak Bas? Jadi gini, konsep berulang yang saya pernah sampaikan dalam wawancara saya di El Sinta Radio, bahwa masyarakat itu kan penghasilannya satu, itu aja. Terus apa? Ekonomi kita kan tidak membaik, inflasi luar biasa, bahan-bahan pokok kan terus melambung. Artinya pendapatan masyarakat kan tidak signifikan, tapi pajak sendiri tidak peduli dengan itu, gitu loh. Akhirnya apa? Sumbernya satu, kebutuhan semakin tinggi, tapi pajak sendiri akhirnya menciptakan sebuah istilah-istilah yang misalkan PBB, setelah PBB nanti ada yang namanya PPN, BPHTB, terus gitu loh. Itu kan artinya beban ini kan bertumpu kepada masyarakat yang penghasilan sendiri tidak naik gitu loh. Ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah. Jadi harus ada yang namanya ekonomi rakyat ini benar-benar harus diperhatikan. Jangan hanya berpikir pajak itu kalau sudah dibuat undang-undang semua bebas untuk ditekan ke masyarakat, ditodong, kalau perlu masuk penjara. Ini sudah ngawur. Bahasa-bahasa seperti ini sudah ngawur. Makanya saya kemarin mengusulkan untuk pemerintah membuat semacam grand design. Grand design ini jadi peta jalan. Peta jalan atas sistem pajak yang kita bangun ini mau kemana sih? Kita tidak pernah, apa yang kita dapat? Sekarang kita bertanya aja, apa yang kita dapat dari 42 tahun kita membangun pajak ini? Yang ada hanya korupsi luar biasa, ya kan? Ekonomi semakin terpuruk kan gitu kan? Bahkan kita menjadi negara termiskin di dunia setelah Zimbabwe. Kita menjadi negara yang semua kan, terkorupsi, termiskin kan gitu kan? Yeah. Ya, nilai rupiah yang semakin rendah. Kemudian apa? Kebijakan sifatnya instan, redenominasi, kebijakan macam-macam. Yeah. Ya seperti kasus kejaksaan. Itu kan hanya sebatas apa ya? Nggak bisa kalau menurut saya pembenahan hanya sebatas tangkap. Ini akan menjadi sebuah, kalau saya katakan komoditi bagi oknum-oknum. Saya banyak menemukan kasus. Bagaimana kasus itu masuk ke kejaksaan oleh penyidik pajak, akhirnya di kejaksaan juga dimainkan data-data itu. Saya akan menjadi saksi ahli untuk kasus penyidikan yang dimainkan data-data itu oleh oknum-oknum. Baru kemarin kita lihat tuh ya, pengadilan di ASDP misalnya main data-data soal korporasi. Saya mau bandingkan soal nisab nih Pak, minimum penghasilan yang kena pajak ya, atau PTKP kalau berdasarkan aturan dari pemerintah, yaitu 54 juta rupiah penghasilan per tahun, yaitu PTKP yang kena pajak. Tapi kalau berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia adalah sesuai dengan 85 gram emas yang dimiliki penghasilannya selama 1 tahun. Kalau kita kalikan dengan harga emas sekarang ya, yang terkini yaitu 2.217.000, yaitu 188 juta. Taruhlah turun lagi jadi 2 juta misal. Toh masih sangat lebih tinggi, bahkan 2 kali lipat lebih dibandingkan PTKP saat ini. Artinya apakah perlu dikonversi ulang PTKP itu sebenarnya Pak? Bukan di PTKP-nya, maaf. Jadi harus begini, atas pajak yang dibayarkan dalam bentuk zakat, itu jadi pengurang pajak atas hutang pajak, gitu loh. Jadi bukan... Nah, kan kita zakat banyak Pak, bakal dikurangi banyak gitu nanti. Banyak, misalkan penghasilan 10 juta, kemudian muncul utangnya misalkan 1 juta. 1 juta ini misalkan dia sudah bayar zakat, taruhlah 500.000 itu jadi pengurang. Seharusnya 2,5% misal zakat kita lah. Iya, misalkan seperti itu. Iya, jadi bukan zakat itu menjadi pengurang dalam mengurangi penghasilan kena pajak. Bukan. Itu kan yang terjadi, yang saya tadi katakan akal-akalan. Tapi besaran zakatnya kan yang dikurangkan kan? Iya, zakat itu bisa menjadi pengganti pajak. Karena kan zakat itu juga untuk membangun kemaslahatan umat, kemaslahatan masyarakat kan.
demi kesejahteraan. Masalahnya Ini kan harus masyarakat zakat itu diperhitungkan. atau infak atau sodako apapun itu kan konsepnya masih manusia to manusia, masih tradisional. Tidak ada sistem yang bisa membuktikan bahwa si A sudah bayar zakat sekian kepada si B melalui lembaga ini. Kan nggak seperti itu, Pak. Makanya ini kan bisa dikelola. Ini kan masalah pengaturan ya. Bisalah pemerintah untuk melakukan pengaturan bersama MUI, bersama lembaga-lembaga Islam lain, termasuk juga lembaga-lembaga keagamaan lain ya, non Islam. Itu kan masalah teknis. Tapi yang jelas zakat ini kan ketulusan, pengorbanan dari rakyat. Kalau perlu pajak ini membangun sebuah sistem ketulusan yang ada seperti zakat gitu loh. Jangan bahasa target, bahasa tekanan dan lain sebagainya. Ini kan berbagai kepentingan sekarang ini kan mendompleng kepentingan pajak, kepentingan target tadi seolah-olah mengatasnamakan negara. Tapi apa ujung-ujungnya negosiasi. Ujung-ujungnya korupsi, termasuk karir, seolah-olah pencapaian target ini sebuah prestasi, tapi sebenarnya akhirnya banyak merusak sistem daripada yang ada di Indonesia, macam-macam lah. Kalau barang pokok, Pak, ini kan barang pokok seru ya, karena kebutuhan kita sehari-hari, misalnya beras atau mungkin BBM ya, kita tahu ya, ada pengenaan pajak kan panjang tuh kalau kita lantai distribusi. Terakhir kalau kita beli di retail misalnya, kita kan terkena PPN tuh, Pak. Lah, apakah diputus nanti yang seperti itu? Kan penghasilan negara besar sekali dari situ, Pak. Sorry, putus nih kena angin. Apakah dipotong itu pajak-pajak yang ada di sembako misalnya, atau mungkin waktu kita beli BBM, penghasilan negara begitu banyak banget loh, Pak, dari sektor itu, Pak? Besar. Makanya gini, maksud saya gini, jangan apa-apa itu dikenakan pajak seolah-olah kalau sudah dikenakan pajak sebagai sebab pencapaian prestasi. Itu pemerintah harus berpikir bahwa pajak ini harus mendukung ekonomi, aktivitas rakyat, ekonomi, sehingga jangan nanti dikenakan pajak seolah-olah terkumpul uang, tapi sebenarnya di balik ini terjadi yang namanya penurunan daripada daya beli ekonomi masyarakat. Jadi kalau misalkan bahan pokok segala macam itu memang membuat masyarakat menjadi ringan, murah, nggak apa-apa, jangan terus nafsu untuk mengenakan demi pencapaian target. Ini salah gitu loh. Jadi biarkan itu kan sebagai pertumbuhan ekonomi yang akan nanti menambah kemampuan masyarakat gitu loh. Cari potensi-potensi yang lain gitu loh. Potensi-potensi yang memang terutama orang-orang kaya, orang-orang yang super kaya itu harus diambil uangnya, bukan rakyat lagi yang hanya bertahan hidup, yang hanya untuk makan. Lah bukannya paling gampang tuh majekin rakyat kecil, Pak? Kenapa? Yang paling gampang? Majekin rakyat kecil misalnya pakai PPN, kan itu paling gampang. Iya, itu yang salah. Itu yang salah. Makanya pajak hati-hati dalam membangun. Jangan rakyat kecil ini diam aja, kemudian pemerintah seenaknya aja. Makanya saya apresiasi dengan MUI, harus diikuti lembaga-lembaga lain, termasuk juga mungkin lembaga NU, Muhammadiyah ya, atau yang lain ya. Iya, tapi juga jangan sebatas pada fatwa. Tapi kita juga harus mencari solusinya, karena ini kita bertanggung jawab terhadap penerimaan negara gitu loh. Yeah. Jadi kalau menurut saya, tolong rakyat ini nggak ada yang bela gitu loh. Dengan adanya fatwa MUI ini, agar pembuat kebijakan jangan seenak-enaknya merancang pajak. Pajak itu ada ilmunya gitu. Betul. Termasuk syariah, Pak ya? Ada hubungannya dengan itu kan? Iya. Makanya kita harus benahi lagi dari awal lah. Memang kondisi sekarang ini kan kondisi yang sebenarnya mengerikan kalau menurut saya, seperti menuju kepada jalan buntu, sebuah simalakama atas pajak kita, menjadi tumpuan 80% dari APBN, tapi pajak sendiri mengalami banyak pelemahan gitu loh. Bahkan masyarakat ini kan mulai banyak memprotes terhadap kebijakan pajak. Ya itu, kalau menurut saya harus dievaluasi ulang lah terhadap kebijakan yang target itulah. Pak Budbaya, mudah-mudahan segera dikirim ya kopi dari fatwa MUI-nya oleh Majelis Ulama Indonesia. Pak Bas, terima kasih. Pak Bas, tetap sehat Pak Bas. Sedikit,
Mas Asrofi, Ya, boleh. saya ingin nambahkan, kebetulan saya mengirim surat ke MUI untuk kita kolaborasi. Jadi jangan semata-mata fatwa, tapi juga ada secara teknis ilmu yang diperbaiki. Jadi ya tolong mungkin. Seru tuh kalau ada forumnya Pak, boleh nanti kami di forward ya kalau ada hasil dari pertemuannya dengan MUI nanti boleh ya. Baik, siap Mas Asrofi. Terima kasih Pak Bas, selamat pagi Pak Bas. Pagi. Sama-sama, selamat pagi nih Pak Wahyu di Jakarta. Seru banget ya bahas pajak. Satu hal yang saya heran dari dulu, kita kalau nggak lapor pajak, udah dikejar-kejar kayak maling. Tapi apakah pernah Badan Pajak lapor ke rakyat Indonesia kemana duit itu dipakai? Seberapa banyak manfaat yang didapatkan dari pajak-pajak yang sudah saya bayarkan? Terima kasih Pak Wahyu, Pak Adi, dan Pak Dinar di Depok dan juga yang lainnya. You're listening to Elshinta News and Talk.